Sekarang kita akan bahas satu persatu kesalahan daripada tesis Kiai Imaduddin. Yang pertama, Kiai Imaduddin mengatakan Abdullah atau Ubaidillah, ini satu nama sebenarnya, bukanlah anak Ahmad bin Isa. Ya, dengan kesimpulan ini, dan ini kesukaannya dia katanya, saya inginnya itu kalau bahas sesuatu kesimpulannya dulu gitu kata beliau. Di kesimpulannya dia mengatakan bahwa Ubaidillah atau Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa, sehingga jalur nasab habaib yang lewat Abdullah atau Ubaidillah putus semua versi dia. Nah, alasannya apa dia mengatakan begitu, Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa? Pertama yang jadi alasannya, ini saya lihat dari videonya saat di UIN, ya. Itu saya lihat, saya bolak-balik tak bulan baleni ini beberapa minggu ini saya ngutek-ngutek nasab nih. Sebenarnya kita nggak mau bahas sama habaib, juga ada yang larang saya, tapi ketika ketemu Habib Umar kok saya itu tiba-tiba terbersit dalam hati, saya harus membahasnya gitu ketika di Jombang kemarin. Pertama alasan beliau dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, ini Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Sudah saya baca. Beliau wafat 606 Hijriah. Dalam kitab itu Fakhruddin Ar-Razi hanya menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa adalah 3, yaitu Muhammad, Abu Ja'far di Roy, dan Ali di Romlah. Muhammad, Abu Ja'far di Roy. Nah, Muhammad ini Abu Ja'far di Roy. Lalu Ali di Romlah dan Husain di Naisabur. 3 anaknya siapa namanya? Ahmad bin Isa. Tidak menyebutkan Abdullah atau Ubaidillah. Yang disebutkan hanya Muhammad, Roy, Iran, terus Ali, Husain. Alasannya, kenapa kok cuma 3? Berarti Abdullah nggak ada. Ini kata-kata Imaduddin. Alasannya di situ ada Syekhut Hasr. Ketika pakar nasab kata Imaduddin menyebutkan bilangan, berarti anaknya cuma itu. Gitu. Tapi alasan ini keliru dan langsung dibantah oleh pakar nasab dalam kitab Al-Muntaqah tadi yang telah kita baca, ya kan toh? Nah, dalam kitab ini halaman 8 tadi dikatakan, ketika saya menyebutkan dalam kitab ini fulan punya anak 5 seperti yang kau temukan, kata beliau, dalam referensi-referensi yang lain, termasuknya apa ini? Syajarah Mubarakah, ya, ilahiri. Itu tidak berarti fulan hanya punya 5 anak. Berarti 5 anak itu nggak punya saudara? Nggak. Bukan berarti begitu. Mereka mengatakan tersebut itu sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan ilmu yang didapatnya. Ya, tuh. Bukan berarti bahwa anaknya cuma 3. Bahkan, ini kan yang bahwa kitab itu nggak lengkap, nggak ada kitab nasab yang lengkap. Bahkan ada dalam kitab lain itu disebutkan ya bahwa anak daripada Ahmad bin Isa itu cuma 2, dan itu hanya menyebutkan Muhammad dan Abdullah. Lah, unik kan? Nanti ketemu. Nah, ini kitabnya. Itsbatu Ittisali Nasabi Sadah Alawiyin, karangan Al-Allamah As-Said Umar bin Sultan Al-Atasba Alawi. Ini mudarris bil Masjidil Haram Al-Makki. Dalam kitab yang dinukil beliau, di situ disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 2. Ini yang nyebutkan banyak ulama, yaitu Muhammad dan Abdullah, tanpa menyebutkan yang 2 tadi. Ayo, mau gimana ini? Kitab nasab saling melengkapi. Maka di sini disebutkan itulah pentingnya nulis kitab nasab, supaya yang belum dimasukkan supaya dimasukkan. Itu. Di sini. Jadi kalau Fakhruddin Ar-Razi mengatakan anak Ahmad bin Isa cuma 3, itu tidak menafikan bahwa Ahmad bin Isa punya anak yang lain. Kita lihat pakar sejarah yang lain mengatakan gimana tentang Ahmad bin Isa. Apa cuma itu anaknya? 3 saja. Muhammad,
Abdullah, Ali dan Husain. Apa itu saja? Tidak. Ini hanya sepengetahuan Ar-Razi saja. Sebagaimana ucapan Sayyidah Aisyah, ini masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala ihda asharata rakaatan. Aisyah mengatakan begini, Rasulullah itu magana, tidak pernah. Bahasanya tidak pernah. Magana. Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat saat di Ramadan atau selain Ramadan. Jadi sholatnya Rasulullah itu di Ramadan dan selain Ramadan cuma 11. Ini versi Aisyah. Ternyata banyak riwayat lain termasuk dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah sholatnya tidak hanya 11 rakaat, tapi bisa 13 rakaat, bisa lebih. Nah, berarti apa? Yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan sahabat yang mengatakan lebih. Kenapa? Karena mereka ilmunya lebih banyak dari Aisyah. Aisyah mengatakan cuma 11, yang lain mengatakan 13. Berarti yang mengatakan 13 lebih tahu dari yang mengatakan 11. Paham betul? Nah, itu. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bon. Semua itu kita nukil di sini tentang Aisyah. Fiqhus Salaf fi Sholatit Tarawih. Silakan dibaca. Ini di sini. Halaman 8. Udah kita tulis ini. Ini sebenarnya nanti kalau ditulis bisa jadi buku nih, ini video ini ya. Ini insya Allah nanti kapan-kapan akan kita jadikan buku. Ya, biar dibaca semua dan dalil-dalilnya bisa dipahami supaya nanti kalau ada yang ngeritik monggo gitu kan. Apa kesalahan saya misalnya nggak apa-apa. Berarti yang dipakai oleh siapa namanya? Imaduddin Syajaratul Mubarakah tertolak. Ucapannya yang mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3 berdasarkan kitab Sajarah Mubarakah yang mengatakan cuma 3 yaitu Muhammad, Ali dan Husain, maka ya pendapat ini tertolak. Siapa yang nolak? Pakar nasab Al-Habib Asy-Syarif ya. Habib nggak mau beliau nih. Syarif karena beliau Al-Hasani. Syarif Ihab bin Yakub Al-Hasani. Oh, tertolak sudah. Kalau tertolak berarti satu alasannya gugur. Nomor 2, alasannya kitab-kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 tidak ada yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. So, ini juga kesalahan. Ini juga kesalahan. Atau kalau beliau ini tahu, berarti ini pembodohan. Para ulama di abad-abad tersebut banyak yang menyebutkan bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa, baik secara tersirat ataupun tersurat, baik secara isyarat ataupun secara nason. Yang menyebut secara tersirat itu kebanyakan mereka ini memang nggak tahu. Taunya punya anak banyak gitu saja, cuma nggak tahu siapa saja sehingga cuma menyebutkan satu saja, yaitu Muhammad biasanya. Sebagaimana yang sering disebutkan oleh Imaduddin yang mengatakan dalam Al-Fahri, dalam Al-Asili, dalam wah ini cuma disebutkan sebagian dari. Nah, kata-kata Imaduddin yang mengatakan sebagian dari sebagaimana yang saya baca itu benar-benar tidak menafikan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu adalah Abdullah. Sehingga pakar nasab itu pinter mereka. Karena mereka nggak tahu semua anaknya, mereka cuma mengatakan sebagian. Karena memang yang ditahu adalah sebagian. Dan kebanyakan mereka bukan orang Yaman. Sehingga nggak ngerti yang di daerah Yaman. Gitu. Coba kita lihat. Fakhruddin Ar-Razi tadi, orang mana? Orang Iran itu. Nggak ngerti yang di Yaman. Ya nggak paham ya, cuma nyebut itu saja. Sekarang pertama kitab Al-Fakhri. Ya, Al-Fakhri. Nih kitabnya. Saya juga punya nih. Imaduddin juga punya. Dalam Al-Fakhri. Beliau menyebutkan sebagian anak Ahmad bin Isa. Cuma ngutipnya Kiai Imad ini tidak lengkap masalahnya. Kita lihat halaman 29 ya. Kita paling bawah nih. Bisa dilihat. Nah,
agak lama supaya nanti kalian tahu semua. Coba dilihat. Amma Isa an-Nakib fa'aqaba min waladihi ahada asara rajulan. Ahmad al-Abah as-Saqqat lahu akibun katsirun. Cukup. Adapun Isa an-Nakib, dia ini mempunyai anak 11 orang laki-laki. Wah, anaknya 11 loh. Kesebelasan pokoknya. Dari 11 itu salah satunya Ahmad al-Abah as-Saqqat lahu akibun katsirun. Ahmad al-Abah bin Isa lahu akibun katsirun. Coba ini. Ini yang enggak disebut oleh siapa, Imaduddin. Beliau cuma mengatakan sebagian gitu saja. Jangan gitu dong lah, kita harus ilmiah ya toh, harus amanah. Jangan yang sama dengan kesimpulan yang disampaikan yang bertentangan enggak disampaikan. Lahu akibun katsirun. Dia punya keturunan yang banyak. Kata-kata banyak dalam bahasa Arab itu bukan cuma 2-3, Pak. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Masa mung telu? Rijalan katsiran wa nisaa. Masa cuma 3? Sudah rijal katsiran. Oke, berarti luweh dari telu. Dalam kitab Misbahul Munir karya Al-Hamawi, Yakut Al-Hamawi disebutkan, yuqalu rajulun rijalun katsirun wa katsiratun ai adaduhum katsirun. Jumlahnya berarti banyak, anaknya berarti banyak, tidak cuma 3. Ini yang saya katakan disebut secara tersirat. Lahu akibun katsirun. Dalam kamus disebutkan yang dimaksud dengan katsirun itu makana wafirul kamiyati, sesuatu yang sempurna jumlahnya, artinya berarti sangat banyak sekali. Ini dari apa tadi? Dari Al-Fakhri. Al-Fakhri ini wafat tahun 614. Berarti beliau hidup pada abad ke-6. Al-Fakhri. Sekarang yang kedua dari kitab Al-Asili. Mana Al-Asili? Ini kitabnya. Al-Asili. Meninggal tahun 709 Hijriah. Selesai. Beliau mengatakan Al-Asili mana ini? Kita lihat dulu. Al-Asili. Termasuk keturunan Ahmad bin Isa adalah Al-Hasan bin Abi Sahal, Ahmad bin Ali bin Abu Ja'far, Muhammad bin Ahmad. Beliau mengatakan termasuk. Ini pinter ulama-ulama ini. Beliau niki mengatakan termasuk karena beliau tahu anaknya banyak dan yang beliau tahu cuma 1. Maka yang disebut termasuk wamin. Ini yang tersirat. Sekarang yang tersurat. Belum, yang tersirat dulu. Dalam kitab Sihahul Akhbar. Ini yang enggak dinukil oleh siapa namanya? Oleh Imaduddin, ya. Ini karya Al-Imam Ubaidullah Muhammad Sirajuddin bin Sayyid Abdullah Ar-Rifai. Beliau hidup lahir 795 Hijriah, meninggal 885 Hijriah. Di sini disebutkan wa amma Ahmad bin Isa an-Nakib faqad kana lahu auladun minhum Abul Qasim al-Abah an-Nafat lahu walahu. Titik. Ahmad bin Isa ini punya anak banyak, termasuknya Abul Qasim al-Abah an-Nafat. Walahu ay wali Ahmad bin Isa akibun bi Baghdad. Ahmad bin Isa ini punya anak di Baghdad. Walahu zailun fil Yaman, dan Ahmad bin Isa mempunyai keturunan-keturunan di Yaman. Siapa keturunannya di Yaman? Yang tinggal di Yaman keturunannya Ahmad bin Isa. Kalau Al-Fakhruddin Ar-Razi mengatakan tadi ada di Roy, ada di Romlah, ada di Naisabur. Siapa yang di Yaman karangan keturunan Ahmad bin Isa? Siapa itu? Siapa, Pak? Ayo, siapa? Nanti kita sebutkan. Kelima, Ibnu Ainabah. Ainabah bahasanya. Bacanya jangan ambah tapi Ainabah. Wafat 828 Hijriah. Dalam Buhyatut Thalib, ya,
Ibnu Inaba ini tidak menyebutkan bahwa selain Muhammad, Ahmad, Al-Hasan dan Ja'far yang semuanya ini adalah anak Ali Al-Uraidi mempunyai keturunan. Jadi dari anaknya Ali Al-Uraidi ini yang punya keturunan cuma Muhammad, ya, Ahmad, Al-Hasan dan Ja'far. Muhammad ini mbahnya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad. Mereka ini hanya mereka yang punya keturunan, khususnya di sini dikatakan yang ada di Sam, Baghdad, Mesir dan Hadramaut. Ini yang mengatakan Ibnu Inabah. Wafat 828. Sekarang yang nomor 6. Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk, karangan Imam Bahauddin Al-Janadi, wafat 737 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad ke-7 dan awal abad ke-8. Berarti kitab ini kalau tidak di abad ke-7 berarti abad ke-8. Di situ dikatakan minhum, termasuk ulama, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ada di sini Abdillah bin Ahmad bin Isa. Ini kitab menyebutkan tentang ulama-ulama dan raja-raja yang ada di Yaman. Karena Al-Janadi ini orang Yaman, maka dia tahu siapa saja yang ada di Yaman. Fakhruddin Ar-Razi bukan orang Yaman, maka nggak tahu. Ya. Tadi dalam kitab Sihahul Akhbar, ini kitab Sihahul Akhbarnya ya, dikatakan Ahmad bin Isa punya keturunan di Yaman. Ayo, siapa keturunan yang di Yaman? Fakhruddin mengatakan, oh Muhammad di Roy, oh berarti bukan. Ali di Romlah, oh berarti bukan. Husain di Naisabur, oh berarti bukan. Siapa yang berarti yang di Yaman? Keturunan Ahmad bin Isa. Abdullah atau Ubaidillah. Kalau dalam kitab As-Suluk, ini disebut Abdullah. Yang kita bahas. Dalam keterangannya, Imaduddin itu mencoba mengkaburkan, mencoba menyesatkan pandangan jamaah pendengarnya dengan mencoba mengatakan, wah kitab As-Suluk ini ada 3 manuskrip katanya. Nanti kita bahas ya bagaimana cara menggagalkan pemahamannya Imaduddin ya. Nomor ke-7, Ibnu Toba, wafat 478 Hijriah, dalam kitab Abnaul Imam fi Misra Washram Al-Hasan wal Husain. Di situ disebutkan ya, halaman 168 ya, kita lihat 68 67 nih. Halaman 167. Dzikru waladis Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq wa huwa Isa Al-Akbar Al-Mulaqab bil Azraq wal Masyhur bir Rumi ya. Ila akhirih, terus waqad aqaba khamsatan wa thalathina waladan. Isa ini punya anak 35. Mantep toh? Ini. Salatsuna dzakaron, yang 30 laki-laki, wa khamsu inatsin, dan 5 perempuan. Ayo ditiru ini. 35 anak. Wa minadzukur man kana mukillan wa minhum man kana mukthiran. Dari anak laki-laki itu ada yang punya keturunan sedikit, ada yang punya keturunan yang banyak. Wa minhum man lam yu'aqib, ada yang tidak punya anak. Awing qaradan nasluh, atau habis keturunannya. Lakin akibus Sayyid Isa bin Muhammad min ibnihi Ahmad bin Isa as-Sahir bil Muhajir kana katsiran jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin. Wah. Tetapi ya toh, anaknya Isa bin Muhammad, dari anaknya yaitu Ahmad bin Isa ya, yang terkenal dengan julukan Al-Muhajir, ini banyak sekali tersebar di Hadramaut. Lahu arba'atu aulad, dia punya 4 anak, Muhammad bin Ahmad wa Abdullah bin Ahmad. So, ini kitab abad ke-5.
Cuma memang kitab ini ada sedikit penambahan dari penulisnya, ya, yaitu ahli nasab yang bernama Ibnu Sodakoh Al-Halabi. Jadi yang menulis kitab ini, kitabnya Ibnu Toba ini namanya Ibnu Sodakoh Al-Halabi. Dari manuskripnya Ibnu Toba. Tapi terus sama beliau, setelah beliau kembali ke Syam, itu ada beberapa tambahan-tambahan. Bisa kelihatan tambahannya. Karena di sini beliau juga nukil Ibnu Inabah. Padahal Ibnu Inabah itu ada pada abad 8 Hijriah. Sedangkan Ibnu Toba ada pada abad 5 Hijriah. Di situ kelihatan mana yang merupakan asli karyanya Ibnu Toba atau itu tambahan dari Ibnu Sodakoh Al-Halabi, orang Syam. Nah, terus nomor 2, katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah, ini adalah, dia ngatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barkoh. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini, ya, sudah tak baca bolak-balik. Ya, ini Al-Barkoh. Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib Ali As-Sakron ini yang punya Hizib Sakron, ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan, katanya Imaduddin ini, menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah, katanya Imaduddin, bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah, supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawi. Ayo, jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barkoh. Apakah benar dia ini, Habib Ali ini, mengada-ada Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah? Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah ini ya Abdullah itu. Sampai tahu, mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini. Dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sampean harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barkoh ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqoh, memakai pakaian sufi. Lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barkoh ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Ayo kita lihat bareng-bareng ini. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? Oh, bukan 37 nggih. 47 dan 48. Keliru kalau nih. 47 dan 48. Benar kan? Nah, keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini.
Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah, yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin, Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah, terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Imaduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh al-Kabir al-Qudwa Amina wa Syekhina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-Syekhoni al-Jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutab Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqah dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqah itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqah dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi, dan dari tangan pamannya as-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Syekhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi, dan Syekh Alawi memakai hirqah Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya ayah Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Wali Syekh Faqih fi lubsil hirqah asyarifah turukun katsirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqah punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqah yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqah min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat ini kalau zaman dulu namanya dhofar. Makanya ada kalung ad-dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini dhofar, kota dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa orang tuanya? As-Syekh Allamah Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al-Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon. Walabisa Syekh Ali memakai hirqah dari siapa nih? Syekh Ali bin Alawi dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Muhammad. Syekh Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya yaitu Syekh Alawi bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdullah bin Ahmad. Lalu walabisa Syekh Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdullah. Syekh Abdullah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Ya. Urut mau enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih.
Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah terus menghusnudoni dalam kitab Asluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Ora koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu gitu nyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150. Nggih, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nggih, Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawadhunya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditasghir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawadhunya beliau mengatakan demikian. Pun jelas nggih? Niki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini. Dan di situ sering beliau ngutip kola fi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil Janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bi Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti ya tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron, tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Nah, kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang dikarang oleh Al-Janadi ini dicoba untuk dikaburkan oleh Imaduddin dengan mengatakan bahwa As-Suluk ini punya 3 manuskrip. Wah, lihat videonya. Manuskrip pertama di Paris.
Dan manuskrip ini tidak menyebutkan Abdullah, cuma menyebutkan Jadid bin Ahmad bin Isa. Apa ono Jadid bin Ahmad bin Isa nek gak ngelewati Abdullah? Ora ono. Tapi kitab yang lain yang dua menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Tapi anehnya Imaduddin ini tetap memakai yang pertama, padahal bertentangan dengan yang dua. Lalu yang benar mana ini antara tiga manuskrip ini? Yang benar adalah manuskrip yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Kok bisa? Karena kitab ini, kitab As-Suluk, sudah dicetak di Son'a, ibu kota Yaman, oleh Maktabah Al-Irsyad tahun 1995 Hijriah dan ditahqiq oleh Muhammad bin Ali bin Hasan. Dan di dalam kitab itu tetap menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa, boten Jadid bin Ahmad bin Isa. Kitab ini telah ditahqiq. Berarti yang benar adalah manuskrip, bukan yang Paris, tapi selain Paris, yang menyebutkan Jadid bin Abdullah. Lah, Abdullah ini punya anak banyak, termasuknya nanti Alawi itu loh, nah, Jadid, Basri, itu anaknya banyak, tidak cuma satu. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan oleh siapa tadi? Habib Ali As-Sakron, ini adalah pendapat yang ditolak. Yes. Paham sudah. Nomor 3, Imaduddin mengatakan begini, kitab-kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Al-Mubarakah ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Ini pendapatnya Imaduddin. Dia ingin menetapkan keinginannya bahwa Abdullah itu bukan anak bin Isa, tapi ketolak kabeh tadi kan ya. Nah, berarti Abdullah tetap anaknya Ahmad bin Isa. Karena ingin menetapkan ini, Imaduddin itu mengatakan kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauhar Al-Kasyaf. Apa demikian? Apa kitab-kitab yang lebih muda dari Al-Sajarah Mubarakah ya hanya menukil dari Al-Jauhar Al-Kasyaf? Jawabannya tidak, dan ini jelas-jelas keliru. Tadi As-Suluk ini jauh lebih mudah daripada Al-Barqah. Al-Barqah abad 9, As-Suluk abad 7 atau abad 8. Habib Ali As-Sakron tidak menemui Al-Janadi. Di situ disebutkan adanya Abdullah. Apakah kitab As-Suluk ini nukil dari Al-Barqah dan juga Al-Jauharul Kasyaf? Jawabannya la, tab'an la, pasti tidak. Berarti ucapan Imaduddin yang mengatakan itu kitab-kitab setelah Sajarah Mubarakah abad berapa tadi? 6 abad 7 Hijriah itu ditolak karena hanya nukil dari Al-Barqah. Kitab-kitab itu tidak nukil dari Al-Barqah, Mas. Enggak. Tidak dari Al-Jauhar Kasyaf, enggak. Tapi juga nukil dari kitab ada kitab As-Suluk yang tidak sama sekali nukil dari Al-Barqah. Kenapa? Karena As-Suluk ini pengarangnya wafat 732, sedangkan Habib Ali As-Sakron ini tahun 895 seingat saya ini meninggalnya. Jauh, nggak nutut ini beliau. Nah, ini sudah kayak gini sudah ketolak, ini omongan ngawur ini. Tidak semua kitab yang lebih muda dari As-Sajarah Mubarakah itu nolak nukil dari Al-Barqah atau Al-Jauharul Al-Kasyaf. Keliru itu. Termasuk lagi, dan ini kesalahan dari Imaduddin lagi. Ada kitab dan ini dinukil oleh Imaduddin, yaitu An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh. Ini dinukil oleh Imaduddin untuk mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron bukan klan Ba'alawi. Siapa tadi? Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, karangannya Abul Futuh, ini dikarang oleh Abul Futuh. Nanti kita bahas sebenarnya. Tadi kita sebutkan saja. Beliau ini sejaman dengan Habib Ali As-Sakron. Cuma beliau tinggal di India. Asalnya Yaman, hijrah ke India. Yaitu siapa tadi? Abul Futuh. Punya kitab namanya An-Nafhah Al-Ambariyah.
Di situ beliau menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dan tidak nukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang lebih muda daripada Al-Syajarah Mubarakah itu terus nukil dari Al-Jauharul Kasyaf. Tidak semua kitab yang menyebutkan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu terus menukil dari nopo Al-Jauharul Kasyaf atau dari nopo Al-Barqah. Terus ditolak gara-gara alasannya cuma satu, gara-gara nukil dari nopo Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Karena Imaduddin nganggep yang nyebutkan Abdullah atau Ubaidillah cuma 2 kitab ini, yang lainnya nggak nyebutkan, dan itu sudah keliru sejak tadi. Ya, ini merupakan kesalahan dari Imaduddin dan pendapat yang kurang teliti dan pendapat yang ngawur. Nggih. Contohnya tadi An-Nafah Al-Mubarakah sama sekali tidak nukil dari Al-Barqah. Terus As-Suluk juga tidak nukil dari apa? Al-Barqah. Imaduddin mengatakan, kitab-kitab yang lebih muda dari Syajarah Mubarakah itu ditolak karena hanya menukil dari Al-Barqah dan Al-Jauharul Kasyaf. Pendapat ini ditolak oleh banyak ulama. Nanti kita sebutkan. Imaduddin ini kenapa kok nggak mau mengambil Al-Barqah? Karena sudah salah paham sejak awal bahwa Habib Ali As-Sakron ini nulisnya mengada-ngada. Jadi ini ngawur banget. Lah wong referensinya itu sudah saya kumpulkan. Itu ada lebih dari 10 referensi. Ada 13-14 referensi beliau nulis kitab Al-Barqah. Baca lengkap sampai akan tahu dari mana beliau ngambil itu. Mboten ngawur, nggak ngawur itu. Ini tuh karena ulama-ulama itu banyak yang memuji terhadap Habib Ali As-Sakron. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa Habib Ali As-Sakron ini ngawur dalam nulis kitab Al-Barqah. Tidak ada satupun. Nggak ada. Setelah kitab Al-Barqah banyak ulama yang nukil dari kitab Al-Barqah dan dari Jauharul Kasyaf. Berarti apa? Ulama-ulama itu semuanya, ya, semuanya itu. Bukan cuma 1-2. Itu mereka sepakat bahwa Habib Ali As-Sakron bukunya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sing nolak ya mung Imaduddin krono salah paham tadi. Sudah terlanjur mengatakan Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Padahal kalau diteliti di sini salah semua tuduhannya itu. Bon. Yang aneh lagi, kitab Al-Jauhar Al-Kasyaf ini dituduh oleh Imaduddin tidak bisa diterima karena Al-Khatib ini adalah murid kakek daripada Ali As-Sakron, yaitu Abdurrahman As-Segaf. Nggak bisa diterima karyanya Al-Khatib ini karena penuh subjektivitas. Dia ini ngawur lagi nih. Karena dia hidup sezaman dengan Habib Ali As-Sakron dan ada indikasi tertindas oleh Habib Ali As-Sakron. Mana ada kitab yang mengatakan Al-Khatib ditindas Ali As-Sakron? Kue kudu nulis Abdullah yo atau Ubaidillah. Ayo kudu nulis. Apa ada? Ini mengada-ngada ini Imaduddin ini. Kalau sampai baca kitab Al-Jauharul Al-Kasyaf, di situ beliau ini menyebutkan biografi ulama yang sezaman dengan beliau dan beliau menanyai ulama-ulama yang ada di Hadramaut tentang nasab Sadah Ali Ba'alawi. Ada apa tidak? Beliau tanya. Jadi bukan cuma hanya nukil dari kitab Al-Barqah, tidak. Ini ilmiah. Jangan ngada-ngada. Ulama itu yang ditaruhkan reputasinya. Nanti kalau bohong pasti ketahuan. Makanya nggak bohong beliau ini. Jadi Imaduddin mengatakan kitab apa tadi? Al-Jauhar Al-Kasyaf tidak diterima. Kenapa? Karena Al-Khatib hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Ada indikasi tertindas katanya. Indikasi tertindas. Untuk tekondi. Ini dipakai untuk menolak Jauharul Kasyaf. Tapi anehnya ketika Imaduddin ini mengagungkan kitab Syajarah Mubarakah dan mengatakan anak Abdullah, anak Ahmad bin Isa cuma 3 tanpa mencantumkan Abdullah, dia mengatakan dari mana Ar-Razi itu menyebutkan anaknya cuma 3, anaknya Ahmad bin Isa cuma 3. Padahal nggak ada referensinya. Nggak ada referensinya itu. Sama lihat di Syajarah Mubarakah. Nggak ada referensinya. Dari mana itu? Katanya Imaduddin, karena Ar-Razi hidup di Roy, di Iran. Di situ banyak keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Ada kemungkinan
DE tahu. Loh, ini alasannya Ar-Razi hidup bareng dengan orang-orang yang ada di Roy. Tapi alasan ini tidak dipakai ketika menolak Habib Ali, siapa namanya, Al-Khatib yang hidup bareng dengan Ali As-Sakron. Aneh kan? Nah, ini memang aneh kadang nih, yang namanya Kiai Imad nih. Ya seharusnya ya kudu dipakai. Ini hidup dengan Ali As-Sakron, oh berarti diterima. Karena Sajarah Mubarakah juga diterima karena hidup bareng dengan keturunannya Muhammad bin Ahmad bin Isa di Roy. Kok gak dipakai ini kenapa gitu kan? Nah, penolakan Imaduddin terhadap kitab-kitab yang lebih muda dari Sajarah Mubarakah ini dibantai habis-habisan oleh para ulama. Ya, nggak disetujui oleh para ulama. Ayo, siapa yang membantai? Yang membantai pertama adalah Al-Muhaddis Al-Faqih As-Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi dalam kitab Iqamatul Hujjah ala annal ikthar min fit ta'abbudi laisa bibid'ah. Beliau wafat 1304 Hijriah, halaman 184. Ayo kita lihat. Nggih. Beliau ditanya di sini. Fa in qala qailun, beliau jawab mengatakan hadhil manaqib allati dzakaruha fi tarajimihim innama dzakaruha bi ghairi sanadin musalsalin fa kaifa yu'tamadu alaih idil ibra fi mithli hadzal bab imma lil musyahada awil ihbar al musalsal. Kalau ada orang yang mengatakan kitab-kitab manaqib di sini disebutkan dalam tarajim mereka, tarajimnya, terjemahnya, biografinya, itu disebutkan oleh para ulama dengan tanpa sanad yang musalsal, yang sambung. Bagaimana mungkin kitab-kitab itu bisa dibuat pegangan? Karena yang dibuat pegangan sebenarnya adalah musyahadah, menyaksikan secara langsung, atau adanya khobar yang musalsal. Bahasanya aja istifadoh nek cara fikih nih. Ada sanadnya, ada khobar sing istifadoh. Awalan kata beliau, inna qad naqalna minal hilya asanida mutasilah musalsalatan fadzalika yakfina. Dalam kitab Hilyatul Auliya kita nukil ada sanadnya. Ah, ini cukup sudah kalau ada sanadnya. Wathanian, nomor 2. Kenapa kitab-kitab tarojim, ya, kitab-kitab tarojim, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab biografi itu kita terima walaupun tanpa ada sanadnya. Ini penting nih. Kowe kadang nukil gak ono sanate sampean itu, nukil dari kitab-kitab itu. Dan kitab-kitab itu ditulis kadang ulamanya tidak menemui objek yang ditulis. Sampai nulis sekarang. Nulis Kiai Haji siapa namanya Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Kowe enggak nemoni Mbah Khalil. Nulis terus Mbah Munawir, kita enggak pernah nemoni Mbah Munawir. Nah, gimana itu? Diterima enggak? Diterima. Diterima itu. Kalau ada sananya diterima. Kalau enggak ada sananya tetap diterima. Kenapa alasannya? Inna dzakirina li hadhil manaqib laisum mimman la yu'tamadu alaih. Orang-orang yang menyebutkan manaqib ini bukanlah orang yang tidak bisa dibuat sandaran. Mereka itu hujjah, mereka itu ulama. Au mimman la yakun hujjatan fin naqli. Atau mereka ini termasuk orang-orang yang bukan hujjah. Enggak, mereka ini hujjah. Balhum a'immatul Islam wa umdatul anam. Mereka itu adalah imamnya umat Islam. Seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Makki, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti. Afataro haula qad adraju fi tasanifi ma yura annahu kadibun. Apa engkau menyangka bahwa mereka memasukkan dalam karangan mereka sesuatu yang dianggap itu adalah kebohongan? Awi tamadu ala naklima yang kuluhu arbabul kadib. Apakah mereka juga engkau lihat, engkau sangka menukil, berpegangan kepada kabar-kabar yang dinukil oleh orang-orang yang pembohong? Kalla wallah, hum a'immatun muhtadun. Mereka adalah imam-imam yang berhati-hati. La yunaqashuna fima yaktubun. Mereka tidak perlu dimunakosah dalam apa yang mereka tulis. Fa in sakakta fi dzalika farji ila tabaqat. Kalau engkau ragu tentang hal ini, kembalilah kepada kitab Tabaqat yang kasyif laka ahwalu sidqiha ula ithiqat, maka akan terbuka kepadamu kejujuran orang-orang yang nulis masalah ini, kitab-kitab ini. Jadi kitab-kitab seperti Al-Barqah, Al-Jaru Al-Kasyaf, seandainya ya, mereka nulis itu tanpa ada sanad, mereka tetap nukilnya itu ono kitabe. Sehingga kalau ada kitabnya tetap bisa kita pakai. Sehingga kalau Imaduddin nolak, penolakannya itu ditolak.
Yang nolak itu ulama. Ini al-muhaddis, bro. Muhaddis al-faqih as-syekh. Mboten anak koyok kulo-kulo itu dudu. Jadi kita hanya menyampaikan. Ada beberapa ulama, salah satunya Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani dan juga Al-Faqih Abu Bakar bin Ahmad bin Afif, ya, semuanya mengatakan boleh berpegangan dan memakai kitab-kitab nasab yang ditulis. Subhanallah di sini. Hal yajuzu i'timadul qadi wal mufti wasyahid ala kutubis syajarah fi nasabi Ali Abi Alawi. Bolehkah bagi qadi, bagi mufti, bagi saksi untuk berpegangan kepada kitab-kitab sajarah, kitab-kitab nasab Sadah Ali Abi Alawi? Jawabannya ajaba bi qaulihi na'am. Boleh. Siapa ini yang jawab? Al-Arif Billah Ali bin Umar Al-Arshan. Terus juga siapa lagi tadi yang saya katakan, As-Syekh Al-Faqih Muhammad bin Abdullah Al-Hajrani, ya. Na'am yajuzu lil hakim al-hukmu bima fiha walil mufti ayya'tamida 'alaiha idza hasala biha ilmu wa kadzalika lisahid ayyashhada bima fiha idza hasala biha al-jazmu min ghairi ayyas nada dzalika ilaiha kal istifadah. Tidak apa-apa bagi saksi untuk menyaksikan apa yang ada dalam kitab ini. Saya melihat dalam kitab ini bahwa fulan adalah anak fulan. Ini namanya istifadah, sama dengan istifadah. Boleh. Jadi Maduddin yang nolak kitab-kitab nasakh setelah Al-Syajarah Mubarakah itu gak diterima oleh para ulama. Yang anehnya Pak Imad ini juga nukil kitab Nafhah Al-Ambariyah dipakai, padahal katanya dia yang lebih muda nggak dipakai, ditolak katanya. Gimana itu? As-Suluk katanya ditolak, tapi dipakai. Gimana ini? Dan Pak Imad juga membuat kitab nasab sendiri. Kalau ditolak ya seharusnya kitab nasabnya juga ditolak gitu. Jangan ngawur ini. Won, ini satu. Yang aneh lagi, nomor 4, kesalahan Pak Imad ini. Dia mengatakan, dan ini kesalahan ini timbul dari kesalahan yang awal yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Yaitu dia mengatakan para habaib ini tertolak nasabnya. Kalau kepingin nasabnya sambung, para habaib ini harus mendatangkan kitab yang lebih tua dari Syajarah Mubarakah yang mengatakan Abdullah atau Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ucapan seperti ini adalah akal-akalan Pak Imad. Ya, akal-akalan dia saja yang menunjukkan kalau Pak Imad ini bukan ahli fikih dan bukan ahli nasab. Alasannya kenapa? Karena tidak ada ahli nasab dan ahli fikih yang mensyaratkan hal tersebut. Pakar nasab itu dalam menetapkan nasab punya 4 cara. Ahli fikih nambah juga. Yang pertama, melihat tulisan ahli nasab kayak tadi. Ya, melihat kitab bisa. Nomor 2 ada saksi. Nomor 3 ada ikrar. Nomor 4 ada istifadah, ada atas samu. Ada kabar di masyarakat tersiar, sudah semuanya tahu bahwa fulan adalah anaknya fulan. Selesai. Nggak ada kok disyaratkan harus memakai kitab yang lebih tua dari As-Syajarah Mubarakah. Ini menunjukkan benar-benar ya mohon maaf beliau tidak ngerti tentang masalah nasab. Nasab Ba'alawi ini adalah nasab yang sudah masyhur. Ya, sudah masyhur, tidak ada yang mendustakannya. Nanti sampai akan bisa tahu. Bisa tahu bahwa ini masyhur dan terkenal di mana-mana. Sampai lihat dalam kitab ini ya, Itsbat Ittisali Nasabi Sadah Ali, Sadah Alawiyin, juga Al-Barqah dan kitab-kitab yang lain. Masyhur, ada istifadah dan juga ada ikrar dan ada kitab nasab yang sudah menetapkan nasabnya. Ya. Pun, sekarang kita akan ini terakhir ini ya. Ulama-ulama top yang mengakui nasab Ba'alawi. Wes. Dari tadi itu sudah nasab-nasab sudah diakui semua. Nasabnya Ubaidillah, Abdullah sudah diakui. Nggak ada yang tidak jelas. Kalau ada yang nggak jelas silakan tanya. Ada yang nggak jelas? Kalau mau ditanya silakan tanyakan. Pertama, siapa ulama-ulama top yang mengakui nasab Sadah Ali Ba'alawi? Dari tadi saja, sama sudah tahu siapa saja ulamanya yang mengakui kitab-kitab siapa saja. Pertama, ulama top, pakar hadis top, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Makki atau yang disebut Al-Imam Ibnu Hajar
Al-Haytami. Ya Allah, saya punya kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Thabatu Ibnu Hajar. Kitab menyebutkan sanad-sanad Ibnu Hajar, dicetak oleh Darul Fatah, ya, cetakan ke-1 2014. Ditahqiq oleh Dr. Amjad Rosyid. Kitab ini Thabatu Ibnu Hajar, ditahqiq oleh beliau. Di situ Ibnu Hajar mengatakan begini. Qala Ibnu Hajar, wal nakhtim bitoriqatin jalilah aliyatil miqdar. Hendaklah kita akhiri sanad ini dengan jalur yang agung, yang tinggi derajatnya. Kenapa? Li anna masayikhoha min awalihim ila muntahahum min alil bait. Karena semua jalurnya dari awal sampai akhir termasuk ahli bait, keturunan Nabi. Loh, ditahqiq ini keturunan Nabi. Coba kita sebutkan siapa sanadnya Ibnu Hajar tadi yang mengatakan semua gurunya Ibnu Hajar sampai akhir ini merupakan dzurriyyah Nabi. Siapa? Pertama, kala an kullun an abihi, semua meriwayatkan dari bapaknya. Kala al-Qutbu Abu Bakrin al-Idrus, gurunya yaitu Abu Bakar al-Idrus. Abu Bakar al-Idrus. Abu Bakar al-Idrus ini yang punya kitab Al-Juz'ul Latif, juga punya kitab Al-Ghuror. Ini nasabnya nanti ke Abdillah atau Ubaidillah tadi. Qala al-Qutbu Abu Bakr al-Idrus, labistuha min abi al-Kutub Abdillah al-Idrus. Saya memakai hirqah. Ini sanadnya hirqah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dari Al-Habib Abu Bakar al-Idrus. Al-Habib Abu Bakar al-Idrus dari bapaknya yaitu Abdullah al-Idrus, wafat 865 Hijriah. Min abihi Abi Bakrin As-Sakron, dari bapaknya yaitu Abu Bakrin As-Sakron. Okay. Lakopnya As-Sakron. Beliau dari bapaknya yaitu Abdurrahman As-Segaf, wafat 819 Hijriah. Abdurrahman As-Segaf dari bapaknya wahwa min abihi Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Maulad Dawilah. Dari bapaknya yaitu Ali, dari bapaknya yaitu Alawi, wali besar, wafat tahun 669 Hijriah. Oh, ini abad ke-7. Min abihi Al-Faqih Muqaddam, dari bapaknya Faqih Muqaddam, ya, wafat 653. Coba. Alladzi yatasa'abu minhu ansabu Bani Alawi. Ini ucapan Ibnu Hajar. Coba katakan. Lihat sendiri dalam kitabnya. Dari Al-Faqih Muhammad, ya, Al-Faqih Muhammad niki tercabanglah keturunan Bani Alawi. Min abihi, dari bapaknya yaitu Ali, meninggal tahun 590 Hijriah. Ali dari bapaknya yaitu Muhammad, yang disebut dengan Sohib Mirbat, ya, abi yaitu dari bapaknya Ali. As-Syekh Al-Kabir Al-Faqih, yang disebut dikenal dengan Khalid Qasam, wafat 522 Hijriah. Nek Sohib Mirbat tadi wafat 551 Hijriah. Dari bapaknya Alawi, wafat 512 Hijriah. Dari bapaknya Muhammad, Muhammad dari bapaknya yaitu Alawi, Alawi dari bapaknya yaitu Abdillah. Abdillah meninggal tahun 383. Nomor 2, Syekh Abu Bakar al-Idrus, ya, Syekh Abu Bakar al-Idrus wafat tahun 914 Hijriah. Dalam Syekh Abu Bakar al-Idrus ini adalah guru dari Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dipuji oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sabatnya tadi, halaman 195. Ibnu Hajar menjuluki gurunya ini sebagai wali kutub yang agung, gunung al-alamul masyhur, as-sayyid as-syarif al-hasib. Sayyid, Syarif, al-hasib punya nasab yang bagus, an-nasib yang punya nasab sampai Rasulullah. Al-imam. Okay. Kalau dalam kitab Al-Juz'ul Latif, ya, fi tahkim wa tasrif, karangan beliau, kitab ini dicetak bersamaan dengan Diwanul Adni, cetakan tahun 2011. Dalam kitab ini halaman
493 beliau mengatakan begini. Walana tariqatun ukhra min tariqi ahlil bait. Saya punya jalur lain masalah ilbasul hirqa ini dari ahli bait, dan jalur ini ahabbu ilayya min khoslataini. Jalur ini lebih aku sukai karena dua hal. Pertama, li annaha tamahhadat dzikrul aba radhiyallahu anhum wa nafa'a bihim. Karena pertama, jalur ini murni nutur menyebutkan bapak sampai Rasulullah. Mantap toh, sampean punya sanad le, kamu punya sanad dari bapakmu. Seneng gak kowe? Wah, seneng pol. Tapi agak-agak kowe gak duwe sanad teko bapakmu. Mergane bapaknya gak alim biasa. Gak tahu, tapi nek punya sanad teko bapaknya seneng pol. Ya. Ini seneng dari bapaknya. Maka disebut pertama, wabiha aidon nisbatul hirqah al syarifah ila nabi. Nomor dua, karena menisbatkan hirqah syarifah kepada kanjeng Nabi. Kultu albasani sayhi wa walidi. Saya dipakaikan hirqah oleh guruku dan orang tuaku. As-Syekh Al-Wali Al-Kamil Al-Fadil. Syekh wali yang sempurna yang utama. Putil kainat Afifuddin Muhyin Nufus wa Durus. Abdullah Al-Makniyu atau Al-Mukanna bil Idrus. Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakrin As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron dari siapa? Dari orang tuanya, yaitu Syekh Al-Kabir Abu Bakar As-Sakron. Dari siapa beliau? Dari orang tuanya, Imamul Haqiqah wa Tariqah Abdurrahman As-Segaf. Kama al-basuhu walidu as-Syekh Al-Humam Muhammad Maulad Dawilah. Abdurrahman As-Segaf dari orang tuanya yaitu Muhammad Maulad Dawilah. Maulad Dawilah dipakaikan hirqah oleh orang tuanya yaitu Al-Wali Ali. Seperti dipakaikan Al-Ali dipakaikan oleh orang tuanya yaitu Al-Wali Al-Arif Dul Ulum wal Ma'arif Al-Habru Al-Alama Alawi bin Muhammad. Alawi bin Muhammad dipakaikan oleh waliduhu Qutbul Aktaf Al-Fardul Ghaus Al-Jami' baina ilmi syariah wa tariqah Al-Mutahalli bi thamaratil haqiqah Al-Qudwah Ar-Ruhlah fi zamani Al-Masyhur bil Faqih Muhammad bin Ali. Nggih. Kala ini Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali ini adalah jaddu wa huwa jaddu Ali Ba'alawi. Wah, dan ini adalah kakeknya Ali Ba'alawi. Persis seperti yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Suf. Wa minhu yatasa'abu nasabuhum asyarif. Dari Muhammad inilah ya nasabnya Ali Ba'alawi menjadi tersambung. Ya. Muhammad dari siapa? Kama albasuhu waliduhu Ali bin Muhammad. Dari orang tuanya yaitu Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad dari orang tuanya yaitu Sohib Mirbat Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali dari orang tuanya Khaliq Qasam Ali bin Alawi. Ya. Terus siapa? Lagi terus Khaliq Qasam Ali bin Alawi dari orang tuanya yaitu Alawi bin Muhammad. Alawi bin Muhammad dari orang tuanya yaitu Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Alawi ya. Muhammad bin Alawi dari orang tuanya yaitu Alawi bin Ubaidillah. Di sini disebut Ubaidillah. Kama albasuhu waliduhu Ubaidillah. Nah, disebutkan oleh orang tuanya ya Alawi dari orang tuanya yaitu Ubaidullah bin Ahmad bin Isa. Ubaidullah dan Abdillah niku sama. Terus Habib Ali As-Sakron dalam kitab Al-Barqah juga menyebutkan mengakui terhadap adanya sanad Ali Ba'alawi karena sanad Syekh Ali As-Sakron niki nyambung sampai Abdillah bin Ahmad bin Isa. Pun niku. Terus Al-Alamah Al-Muhaqqiq Syekh Muhammad bin Ahmad bin Said bin Mas'ud yang dikenal dengan julukan Abu Aqilah ya, dalam kitabnya yang bernama Suhatul Wujud fil Akhbar an Halil Wujud ya, di situ beliau menyebutkan wa fi hadal am, dalam kitab Suhatul Wujud fil Akhbar an Halil Wujud ya, di situ beliau menyebutkan wa fi hadal am, dan di tahun ini wa huwa am 653, yaitu tahun 653 tuwfiya Al-Wali Al-Kabir Al-Arif As-Syahir As-Sayyid As-Syarif Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi Al-Alawi Al-Ma'ruf bil Faqih Muqaddam. Di sini beliau menyebutkan tahun ini 653 meninggal dunia seorang yang besar, al-arif yang terkenal, seorang sayyid yang syarif, yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi al-Alawi yang terkenal dengan sebutan al-Faqih al-Muqaddam. Ya. Orang ini kata beliau jadda hada syekh, orang ini benar-benar bersungguh-sungguh, wajadahada
wasoro ilaihir marji, dan menjadi rujukan banyak orang. Ini beliau menetapkan sanadnya Sada Ali Ba'alawi. Terus beliau mengatakan wa awwalu man qadima min ajdadihi ila ardi Hadramaut as-Sayyid Ahmad bin Isa. Orang pertama kali yang datang dari kakek-kakeknya Faqih tadi, Al-Faqih tadi, ya. Si Fil Faqih Al-Muqaddam tadi, awal mbah-mbahnya yang datang pertama kali ke bumi Hadramaut adalah Sayyid Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan juga. Ini yang mengatakan siapa tadi? Ibnu Aqilah. Nomor 5 Ibnu Inabah. Ibnu Inabah dalam kitabnya Nubdhah min Sulalatil Asraf, beliau mengatakan termasuk anaknya Isa bin Muhammad, ya, itu beliau punya anak 35. 30 laki-laki, 5 perempuan. Dan beliau mengatakan wa Ahmad bin Isa walahu akibun muntasirun bi Hadramaut. Ahmad bin Isa punya keturunan yang tersebar di Hadramaut. Terus beliau mengatakan walahu minal walad ibnani. Lah, dia nih mengatakan Ahmad bin Isa anaknya cuma 2, Muhammad dan Ubaidillah. Ya. Yang tadi siapa Sejarah Mubarakah mengatakan anaknya cuma berapa? Cuma 3. Tidak menyebutkan Ubaidillah. Di sini malah menyebutkan apa? Ubaidillah. Kitab nasab tidak ada yang lengkap, semua saling melengkapi. Nomor 6 yang menetapkan sanad Ali Ba'alawi adalah Al-Janadi. Imam Al-Janadi pakar sejarah Yaman dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nomor 7 Ibnu Toba wafat 478 dalam kitabnya Abnaul Imam. Nomor 8 Sunan Gunung Jati. Wah, ini orang Indonesia nih, menetapkan sanadnya Sada Ali Ba'alawi. Kok iso ini Sunan Gunung Jati? Ayo kita buktikan sekarang. Sunan Gunung Jati. Dalam kitabnya ini namanya Al-Muhajir Ahmad bin Isa kitabnya. Nggih, kitabnya Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Nah dulu. Karangan Abdullah bin Nuh. Ini orang Indonesia. Abdullah bin Nuh, orang Indonesia ini. Orang Cianjur. Ditahqiq oleh banyak ini sebelumnya dimukadimai oleh Dr. Darto Wahab. Dr. Darto sing mukadimai nyebutno nek mualifnya niki Abdullah bin Nuh ini punya jalur nasab sampai Abdullah tapi lewat ibunya. Baca sendiri. Nah, di sini beliau menyebutkan nggih Turwa Kutubut Tarikh, ya. Anna Nasirul Islam bi Jawa al-Gharbiyah huwa Syarif Hidayatullah. Kitab-kitab sejarah mengatakan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa Barat adalah Syarif Hidayatullah yang dijuluki Sunan Gunung Jati. Qad nakra'u fi kutubit tarikh al-Indonesi bil lughat al-Hollandiyah. Saya membaca sejarah-sejarah kitab sejarah Indonesia dengan bahasa India. Belanda. Yang telah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya membaca kitab nasab di Indonesia bahwa Syarif Hidayatullah ini yantami nasabuhu ila Rasulillah. Nisbatnya sampai nasabnya kepada Rasulullah. Di sana banyak tulisan-tulisan yang sahih yang menjelaskan bahwa beliau nasabnya benar-benar sampai Rasulullah. Pertama, wa fi kitabin makhtutat li muallifihi al-Ustadz almarhum As-Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Ada kitab makhtutat manuskrip karyanya Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Di situ disebutkan secara khusus tentang fasal nasab, fasal khusus tentang Maulana Hasanuddin. Ini Sultan pertama Kerajaan Banten, Maulana Hasanuddin. Beliau nulis nasab ini dari referensi di Banten. Fi masdarin min masdarin fi Banten. Maulana Hasanuddin Sultan awal fi Banten bin Syarif Hidayatullah di Cirebon
bin Umdatuddin bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Al-Akbar fi Bugis, Ibnu Said Ahmad Shah Jalal fil Hindi di India, bin siapa ini? Al-Amir Abdullah, terus bin Abdul Malik fil Hindi, Ibnu Said Alawi Fitarim, bin Muhammad Sohib Mirbat, bin Alawi Khaliq Qasam, bin Ali fi Baiti Jubair, bin Muhammad fi Baiti Jubair, bin Alawi fi Sumul, bin Abdullah, Alawi bin Abdullah, Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, sampai sopo? Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan anaknya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengarang kitab tadi itu ini telah membandingkan naskah yang ada di Banten dengan kepunyaan Raden Sofwan, dan ini nasabnya sambung kepada Syarif Hidayatullah dan dibenarkan. Ini waqad qabala al-muallif dzalika bil wathaiq an-nasabiyah al-maujudah fi Palembang. Nasab yang ada di Banten terus dicocokkan dengan naskah-naskah nasab yang di Palembang. Wa bima indar Raden Sofwan, dan dengan catatan milik Raden Sofwan al-Muhadir nasabuhu minas Syarif Hidayatullah, yang nasabnya turun sambung sampai Syarif Hidayatullah. Ini itu. Cukup itu. Lagi siapa lagi setelah Sunan Gunung Jati? Profesor Doktor Profesor Doktor Al-Muhaddis Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitabnya At-Tali'us Sa'id, saya punya sanad sampai beliau. Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah juga saya punya sanad sama beliau. Dalam kitab At-Tali'us Sa'id halaman 8, lihat sendiri halaman 8 di sini. Beliau mengatakan isnadi ila Sadah min Ali Ba'alawi, sanadku sampai kepada Sadah Ali Ba'alawi. Sampai Ali Ba'alawi. Berarti beliau ngakui adanya apa? Ba'alawi. Terus dalam kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, ini Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah, beliau mengatakan riwayatus sahihain min tariqis Sadah Ali Ba'alawi, riwayat Bukhari Muslim dari Sadah Ali Ba'alawi. Krono gurune Abu Jani ku mendur kuwabeh niku Sadah Ali Ba'alawi. Sampai siapa beliau nyebutkan niku? Sampai Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam. Baru Faqih Muqaddam ini meriwayatkan dari Sayyid Al-Hafidh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Al-Mutawaffa di Mekah. Bin Jadid ini yo Ba'alawi pisan tahun 660 Hijriah sampai kepada Imam Al-Bukhari. Allah Gusti. Sanadnya ini sampai lihat sendiri di sini. Dan masih banyak para ulama lain yang menetapkan terhadap sanad nasab Sadah Ali Ba'alawi, termasuk Al-Muhaddis Abul Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Asy-Syarif, dalam kitabnya Al-Janadi. Beliau ini keturunannya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Berarti kan beliau Abul Hasan ini seorang ulama Yaman, punya sanad sampai mbahnya yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi termasuk Abdullah bin Ahmad Al-Yafi'i. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tesis Kiai Imaduddin yang mengatakan bahwa Sadah Ali Ba'alawi yang ada di Indonesia terputus nasabnya, ini kesimpulan yang ditolak secara ilmiah karena dilakukan dengan penuh ketergesa-gesaan.